Maret lalu, saya membawa bibit terong yang sudah dipindah tanam ke dalam ember terlebih dahulu. Saya ingin menggunakan batang pohon terong sebagai batang bawah. Lihatlah kecambah cabai dan tomat. Apa yang terjadi? Pertama, Anda perlu memotong batang cabai. Pilih tunas yang paling menjanjikan. Buang cabang yang berlebih dengan gunting. Gunakan pisau tajam. Ratakan area yang akan disambung. Pada saat yang sama, pastikan bahwa batang atas dan batang bawah dapat dikombinasikan dengan erat. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan dengan mudah. Pastikan untuk mencegah pisau melukai tangan Anda. Sampai bagian atasnya dipotong berbentuk segitiga. Lalu buatlah sayatan vertikal pada batang bawah. Operasi yang tampaknya sederhana. Faktanya, hal-hal di dalamnya tidak dapat dipahami. Kedalaman sayatan harus sedang. Perlu dilakukan pemaparan kambium, tanpa kerusakan berlebihan pada kayu. Lalu masukkan tunas yang sudah dipotong ke dalam potongan tersebut. Kemudian gunakan plastik bening dengan jarak 3 cm dari titik sambung. Perban ke atas terus-menerus. Hal ini dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman yang dicangkok secara signifikan. Dapat menjaga lingkungan tetap lembab. Ini juga dapat mencegah cabang-cabang membeku hingga mati karena suhu rendah. Lapisan formasi memiliki kemampuan yang kuat untuk membelah. Terus membelah untuk menghasilkan sel-sel baru. Terakhir, batang atas dan batang bawah diintegrasikan. Tetapi, metode yang paling umum adalah menggunakan pohon plum sebagai batang bawah. Tanamkan buah persik berkualitas baik di atasnya. Aku masih ingat ketika aku masih kecil. Di kebun sayur di depan pintu, selalu ada buah persik untuk dimakan. Saya telah melihat ayah saya melakukan hal ini berkali-kali sejak saya masih kecil. Namun tingkat keberhasilan saya dalam mencangkok tidak selalu tinggi. Hampir kusut. Potong saja film yang berlebih. Untuk berjaga-jaga, manfaatkan sepenuhnya cabang samping yang tersisa. Buang cabang dan daun yang berlebih. Kecambah cabai adalah potong sesuai ukuran. Melihat tangan kasar ayahku, rasa sakit di hatiku seperti garis-garis di jarinya. Terukir dalam di hatiku. Masukkan kuncup dengan kuat ke dalam potongan. Melaksanakan paket 9981. Setelah melakukan semua ini, periksa kembali setelah beberapa saat untuk melihat cara kerjanya. Teman-teman, tolong ingat seperti apa rupa Yasi sekarang. 2 minggu kemudian, coba lihat lagi. Daun pada kecambah cabai telah kembali hidup. Kuncup bunga kecil muncul pada posisi tangkai bunga. Kuncup yang paling besar juga terlihat bagus. Beberapa daun hijau zamrud. Hari ke-20. Dilihat dari daun muda yang terus bermunculan dari batang atas. Kambium pada cabai. Kambium terong telah berhasil. Fusi. Ia juga menyadari pembagian nutrisi dan air. Keadaan keseimbangan telah tercapai. Potong titik pertumbuhan teratas batang terong. Biarkan cabang terong yang baru tumbuh menyerap nutrisi sepenuhnya. Hari ke-26. Terong dalam ember sudah tumbuh menjadi cabang dan daun yang rimbun. Saat memangkas cabang, kuncup cabai di cabang samping memiliki bunga putih kecil. Aku tidak menyangka kalau dengan nutrisi yang cukup. Di sebelah titik pertumbuhan yang terpotong, cabang tebal lainnya muncul. Hari ke-40. Sudah ada 4 bunga kecil di kuncup cabai di samping. Yang di bagasi utama sedikit lebih buruk. Periode waktu berikutnya. Tak peduli seberapa sibuknya aku setiap hari. Aku akan datang dan menggugurkan daun-daun baru. Agar cabai tumbuh lebih cepat, aku juga rela menyerahkannya. Dapat melihat dengan jelas. Ada 2 tas kecil yang tergantung di cabang terong. Pasti terongnya. Lalu saya potong lagi titik pertumbuhan teratas. Saya akan mencangkok tomat saya di sini. Buang sisa daun seperti biasa. Menjaga kelembaban tunas dan cabang. Potong kedua ujung tunas tomat menjadi bentuk pipi. Buat sayatan pada stok datar. Masukkan ke dalam sayatan. Terakhir, bungkus dengan film. Alasan saya menggunakan cabang terong sebagai batang bawah. Karena mereka memiliki 3. Termasuk dalam famili tanaman yang sama. Dalam arti tertentu. Memiliki hubungan darah yang sangat cerdik. Sekarang cabai di batangnya juga sudah berbunga. Bisakah ketiga saudara itu berkumpul? Tergantung pada apakah tomat dapat bertahan hidup. Pada hari ke-45, cabai kecil di cabang samping telah tumbuh beberapa ukuran. Tunas tomat yang dicangkok telah berhasil tampil baru. Tampaknya dia tidak mati. Itu hidup. Aku melepaskan belenggu paket itu. Bersiaplah untuk membiarkannya tumbuh bebas. Terong juga berbunga-bunga ungu. Hari ke-60. Kecambah tomat tiba-tiba berubah warna. Cabangnya berwarna hijau sejak awal. Warnanya berubah menjadi gelap seperti terong. Setelah penyerbukan bunga cabai secara manual, saya mengaplikasikan pupuk cair ke akarnya. Film yang dibungkus sudah mulai terkelupas. Sepertinya hal itu mungkin tidak diperlukan. Mungkin ini bukan cinta. Sebaliknya, paprika tetap tidak bergerak. Hari ke-65. Aku menaruh sebatang bambu ke dalam ember. Kemudian gunakan tali untuk mengikat bibit tomat ke tiang bambu. Mencegah tomat agar tidak roboh setelah berbuah. Setelah kita melepas film pada bagian sambungan, lihat bagaimana penyembuhannya. Meskipun persendiannya tidak terlihat begitu sempurna, tapi selama aku bisa bertahan hidup, tanpa saya sadari jadwal padat ini berlangsung selama sebulan lagi. Saya hampir lupa tentang ini. Tunggu dan periksa lagi. Sudah 96 hari. Tanaman tomat. Sekumpulan buah emas telah digantung. Paprika di batangnya juga berwarna merah. Tapi aku tidak tahu. Apa arti cabai di cabang samping? Tidak ada perubahan sama sekali. Namun pada awalnya, bunganya lah yang paling menarik.
Sayang sekali akhir yang menyedihkan ini. Seringkali tidak layak untuk awal yang indah itu. Terong pun tertawa terbahak-bahak hingga ia membungkuk. Secara keseluruhan terlihat cukup bagus. Untuk membiarkan mereka berkembang sepenuhnya dalam hidup mereka. Yang indah setelahnya. Saya juga memangkas terong yang tua. Saya yakin semua orang familiar dengan langkah ini. Pertama, dapat meningkatkan ventilasi dan transmisi cahaya di dalam tanaman terong. Kedua, hal ini dapat mengurangi jumlah patogen. Melihat tomat kecil yang menggoda seperti itu, aku hanya ingin bertanya apakah kamu mencintaiku. Meskipun satu tanaman menghasilkan 3 jenis sayuran, tapi saya tidak menyarankan Anda mencobanya. Karena memang sangat menyita waktu dan tenaga.